Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sparta dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan chapter 11 dan chapter 12. Pertama chapter 11 yaitu tentang pengukuran variabel, definisi operasional dari kelompok 3. Saya sendiri Faiza Zarani dan teman-teman saya ada Khairunisa, Latifah Putri, dan Syaira Naila. Pada chapter 11, terdapat learning objective atau tujuan dari pelajarannya. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana variabel dapat diukur. Yang kedua, menjelaskan kapan mengoperasikan variabel saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, secara operasional mendefinisikan atau mengoperasionalkan variabel abstrak dan subjektif. Yang pertama, measurement atau ukuran. Pengukuran variabel merupakan bagian dari integral dari penelitian dan merupakan aspek penting dari desain penelitian. Kecuali jika variabel itu diukur dengan cara tertentu, kami tidak dapat menentukan jawaban atas pertanyaan penelitian kalau misalkan tidak ada ukuran. Ya, pasti. Next. Nah, bagaimana cara mengukur variabel? Untuk menguji hipotesis bahwa keragaman tenaga kerja mempengaruhi sebuah efektivitas organisasi, kita harus mengukur tenaga kerja keragaman dan efektivitas organisasi tersebut. Pengukuran adalah penetapan angka atau simbol lain untuk karakteristik atau atribut objek menurut seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Objek itu contohnya ada banyak, nah, itu kayak termasuk orang, bisnis strategis unit, perusahaan, negara, sepeda, gajah, peralatan dapur, restoran, sampo, yogurt, dan sebagainya yang bisa dikatakan objek. Lalu, contoh karakteristik objek adalah kecenderungan mencari gairah, motivasi berprestasi, efektivitas organisasi, dan lainnya. Untuk dapat mengukur sebuah objek, itu membutuhkan atribut objek, tapi kita juga memerlukan judgement yang baik. Seorang seseorang dapat mengukur dengan baik apabila memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai sebuah kualitas. Next. Selanjutnya ada operasionalisasi. Operasionalisasi dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, segi, atau sifat-sifat yang dilambangkan dengan konsep. Kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur untuk mengembangkan indeks pengukuran konsep. Operasionalisasi konsep melibatkan serangkaian langkah-langkah. Langkah pertama adalah dengan mendefinisikan konstruk yang ingin diukur. Kemudian, perlu untuk memikirkan isi dari ukuran atau instrumen satu atau lebih item atau pertanyaan yang benar-benar mengukur konsep yang satu ingin mengukur harus dikembangkan. Selanjutnya, format tanggapan. Misalnya skala peringkat 7 poin dengan titik akhir berlabuh dengan sangat tidak setuju dan sangat setuju yang diperlukan. Dan akhirnya validitas dan keandalan skala pengukuran dinilai. Next. Nah, ini ada contoh dari problem statement. Eh, Misalkan details of study-nya, pertama purpose of study atau tujuan dari penelitiannya, itu ada eksplorasi, deskripsi, dan mentes hipotesis. Nah, terus ada extent of reference of researcher interference, minimalnya men-studying events as they no more occur, atau kayak mencari tahu kapan terjadinya. Terus tadi settingnya itu kontraf atau non-kontraf. Research strateginya atau strategi penelitiannya bisa mereka pakai eksperimen, survei, observasi, studi kasus, dan yang lainnya. Nah, measurementnya ini yang tadi sebelumnya saya katakan kalau ada pakai operasional,
operational definition atau pakai ukuran atau skala atau mengkategorikan sesuatu ataupun bisa coding. Nah, terus data collection method yaitu bisa interview, observasi, pakai kuesioner atau yang lainnya. Nah, nanti data analisisnya itu berupa fill data perasaan terhadap datanya, kebagusan terhadap datanya, dan hipotesis yang dites. Next. Nah, ini ada contoh dari operationalizing the concept need for cognition. Nah, ini contohnya misalkan eh, kayak mencari tahu seberapa apa ya, seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk seseorang itu untuk nggak haus lagi. Nah, itu tuh pakai ukuran operasionalisasi. Next. Selanjutnya, ada dimensi dan elemen yang merupakan bagian dari operasionalisasi. Ilustrasi kognisi konsep abstrak dan operasionalisasi dengan menggunakan elemen yang dapat diukur dan observasi. Seperti yang tadi contoh sebelumnya, seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk seseorang agar menjadi tidak haus lagi. Contoh konstruksi dengan lebih dari satu dimensi adalah agresi. Agresi setidaknya memiliki dua dimensi, agresi verbal dan agresi fisik. Artinya, agresi mungkin termasuk perilaku seperti berteriak dan memaki seorang. Itu contoh dari agresi verbal. Tapi juga misalkan melempar benda, mukul tembok dan menyakiti orang lain secara fisik, nah itu baru agresi fisik. Skala pengukuran agresi yang valid harus menyertakan item yang mengukur verbal agresi dan item yang mengukur agresi fisik. Skala pengukuran yang hanya mencakup item mengukur agresi fisik tidak akan valid jika tujuan kita adalah mengukur agresi. Demikian juga skala yang hanya akan mencakup item yang mengukur agresi verbal juga tidak akan menjadi ukuran agresi yang valid. Jadi skala pengukuran yang valid mencakup pertanyaan atau item atau elemen yang terukur secara kuantitatif yang memadai mewakili domain atau semesta dari konstruk. Jika konstruk memiliki lebih dari satu domain atau dimensi, peneliti harus memastikan bahwa pertanyaan yang cukup mewakili domain atau dimensi ini disertakan ukuran. Next. Nah, ini contohnya documenting the use of existing measurement scale atau skala skala pengukuran. Misalnya contoh ada seseorang yang mengukur ketidaksukaan atau kemarahan dengan skala 7. 7 skala, kayak misalkan bagus, tidak baik, baik, sangat baik, sangat memuaskan, dan segala macam. Nah, ini contohnya dari mengukur skala si customer ya. Next. Nah, ini merupakan dimensi dan elemen dari achievement motivasi. Misalkan dia ini ingin mengoperasionalisasikan motivasi achievement atau pencapaian. Nah, konsep dari educators atau pengajar, manajer, dan uh, students atau mahasiswa itu sama aja. Yang bedanya itu karakteristik dalam seseorang itu bagaimana dia mendapatkan motivasi untuk mencapai pencapaian yang diinginkan. Nah, ini ada eh, lima, lima kategorisasi terhadap karakteristik atau yang bisa disebut sebagai dimensi. Yang pertama, biasanya kalau misalkan orang yang termotivasi atas pencapaian itu, dia tuh akan sangat motivated terhadap pekerjaannya. Kayak misalkan kalau misalkan berangkat kerja, ya pulangnya sesuai atau selama pekerjaan sampai pekerjaannya telah selesai hari itu. Terus yang kedua, eh, mereka tuh biasanya itu jarang bersantai-santai karena mereka tujuannya ya pengen cepat selesai gitu kerjaannya. Jadi untuk leha-leha itu jarang ada waktunya. Terus yang ketiga, karena misalkan orang-orang tersebut ingin mencapai atau mendapat sesuatu,
mereka itu lebih individualistis. Mereka lebih pengen kerja sendiri daripada bekerja secara berkelompok. Nah, yang terakhir, eh, biasanya orang yang driven to work atau yang mempunyai motivasi yang tinggi itu, dia itu lebih suka pekerjaan yang challenging daripada yang biasa-biasa aja. Dan yang kelima, biasanya orang yang termotivasi untuk terhadap pencapaian itu, mereka apa ya, keep track, apa ya, tetap mengupdate apa aja yang udah mereka lakukan dan apa aja yang belum. Jadi terorganize. Next. Nah, ini ada dibagi jadi tiga elemen dimensi itu. Pertama dibagi jadi lima elemen dimensi satu. Kayak it is possible, sangat memungkinkan untuk menjelaskan perilaku seseorang yang eh, sangat termotivasi dalam pekerjaannya. Itu pertama, dia itu selalu berada di tempat kerja. Yang kedua, enggan untuk meninggalkan kerjaannya selama pekerjaan itu belum selesai. Dan yang ketiga itu, tangguh akan tantangan atau selalu mencari tantangan dalam setiap pekerjaan. Next. Ini contoh diagramnya. Untuk dia mencapai titik C yang paling atas yaitu achievement motivation, itu ada beberapa beberapa dimensi eh, yang apa ya, memberikan efek, memberikan apa ya, motivasi untuk dia mencapaikan ke titik C. Misalkan driven by work atau sangat termotivasi untuk bekerja. Nah, dia tuh berarti di titik di garisnya itu dia constantly working atau selalu bekerja terus. Terus kayak terus bekerja walaupun ada hambatan-hambatan, pokoknya kerja terus. Terus kayak sama very reluctant to take off for anything. Kayak misalkan dia pokoknya selama pekerjaannya belum selesai nggak mau main dulu dan segala macem. Terus yang kedua, untuk achieve motivation, dia unable to relax atau nggak mau untuk bersantai-santai. Itu berarti dia kalau misalkan di rumah tetap pikirnya kerja terus. Terus juga biasanya nggak punya hobi karena waktunya dipakai untuk kerja. Terus yang ketiga, untuk mencapai achieve motivation, dia itu tidak sabar terhadap yang nggak cepat, maksudnya tidak efektif. Itu misalkan kalau misalkan ada salah-salah dikit langsung kesel, terus nggak suka kalau misalkan kerja sama orang yang lemot dan segala macam. Terus yang keempat itu mencari challenge yang agak levelnya menengah ke atas. Jadi mereka lebih suka yang pekerjaan-pekerjaan yang challenging daripada yang cuman sehari-hari yang dilakukan. Terus pokoknya sukanya kerjanya yang susah. Terus yang kelima, untuk mencapai motivasi itu seek feedback atau mencari feedback atau review. Terus biasanya itu pokoknya kalau misalkan udah kerja langsung cari validasi dari mungkin yang lebih atasnya agar dapat feedback terus langsung bisa langsung kerja lagi. Itu adalah contoh dari achievement motivation diagram. Next. Lalu dimensi elemen kedua itu yang tadi nggak mau, dia nggak mau untuk berleha-leha. Nah, biasanya pertanyaannya itu tentang kalau misalkan nanya-nanya orang, nanya tentang kenapa nggak mau berleha. Yang pertama, kapan seberapa banyak kamu memikirkan pekerjaan selain di luar tempat kerja. Terus yang kedua, apa aja hobinya. Terus yang ketiga, eh, seberapa banyak waktu yang kamu luangkan di luar pekerjaan. Nah, orang-orang yang bisa apa ya, yang bisa hidup, yang bisa santai itu, dia pasti jawabnya bakal kalau misalkan mereka tuh nggak bakal mikirin kerjaan di rumah. Tapi kalau misalkan orang-orang yang highly motivated itu pasti walaupun di rumah bakal mikirin kerjaannya. Next. Lalu dimensi elemen ketiga. Nah, yang ketiga tadi individual orang-orang yang memiliki motivasi motivasi tinggi itu pasti nggak sabar terhadap ineffectiveness atau ketidak efektifan seseorang. Jadinya biasanya itu mereka itu nggak mau kerja sama orang-orang yang tadi lemot dan nggak sesuai standar mereka. Terus untuk dimensi elemen ketiga, orang-orang itu suka sama
pekerjaan-pekerjaan yang challenging dan yang tidak biasanya dilakukan oleh mereka. Sehingga kalau misalkan mereka sudah selesai melakukan pekerjaan tersebut, mereka akan merasa mendapatkan achievement atau accomplishment yang tinggi. Next. Nah, yang terakhir ada dimensi elemen yang ketiga, itu eh, kalau misalkan udah selesai kerjaannya, mereka buru-buru pengen dapat feedback biar bisa apa ya tahu apakah pekerjaan yang sudah mereka lakukan itu benar atau enggak. Pokoknya ingin mendapatkan feedback atau validasi dari superiornya atau coworkersnya eh, terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kalau misalkan mereka eh, apa ya, di masih ada revisi segala macam, mereka pasti langsung membenarkannya karena highly motivated. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya adalah penjelasan tentang what operationalization is not. Nah, misalnya, kesuksesan dalam kinerja tidak bisa menjadi dimensi motivasi berprestasi, meskipun orang yang termotivasi kemungkinan besar akan memenuhinya. Dengan demikian, motivasi berprestasi dan kinerja dan atau kesuksesan mungkin sangat berkorelasi. Tetapi, kita tidak dapat mengukur tingkat motivasi individu melalui kesuksesan dan kinerja. Kinerja dan kesuksesan dimungkinkan sebagai konsekuensi dari motivasi berprestasi, tetapi di dalam dan dari diri mereka sendiri. Keduanya bukanlah ukuran dari itu. Jadi, jika kita menilai motivasi berprestasi orang ini dengan kinerja sebagai tolak ukurnya, kita akan mengukur konsep yang salah. Penting untuk mengingat ini karena jika kita salah mengoperasionalkan konsep atau mengacaukannya dengan konsep lain, maka kita tidak akan memiliki ukuran yang valid. Artinya, tidak ada data yang dinilai baik dari penelitian yang dilakukan. Dimensi internasional operasionalisasi. Dalam melakukan penelitian transnasional, penting untuk diingat bahwa variabel tertentu memiliki arti dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya istilah cinta. Pada beberapa interpretasi dalam budaya yang berbeda dan memiliki setidaknya 20 interpretasi berbeda di beberapa negara. Oleh karena itu, bijaksana bagi para peneliti yang berasal dari negara yang berbicara bahasa yang berbeda untuk merekrut bantuan para sarjana lokal untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tertentu sambil terlibat dalam penelitian lintas budaya. Selanjutnya adalah rangkuman dari chapter 11 dengan judul pengukuran variabel, definisi operasional. Pada tujuan pembelajaran yang pertama, itu menjelaskan bagaimana variabel diukur. Jadi untuk menguji hipotesis peneliti harus mengukur. Pengukuran itu adalah penetapan angka atau simbol lain untuk karakteristik atau atribut objek menurut seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Setidaknya ada dua jenis variabel. Satu cocok untuk pengukuran yang objektif dan tepat, yang lainnya lebih samar dan tidak memberikan pengukuran yang akurat karena sifatnya yang abstrak dan subjektif. Lalu yang kedua, menjelaskan kapan operasionalisasi variabel diperlukan. Meskipun kurangnya alat pengukuran fisik untuk mengukur variabel yang lebih samar, ada cara untuk memanfaatkan jenis variabel ini. Salah satu tekniknya adalah mereduksi gagasan abstrak ini menjadi perilaku dan atau karakteristik yang dapat diamati. Ini disebut mengoperasionalkan konsep. Skala pengukuran yang valid mencakup pertanyaan atau item atau elemen yang dapat diukur secara kuantitatif, yang secara memadai mewakili domain atau semesta konstruk. Jika konstruk memiliki lebih dari satu domain atau dimensi, peneliti harus memastikan bahwa pertanyaan yang cukup mewakili domain atau dimensi tersebut dimasukkan dalam pengukuran. Sebuah operasionalisasi tidak menggambarkan korelasi dari konsep tersebut. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah secara operasional mendefinisikan atau mengoperasionalkan variabel abstrak dan subjektif.
Jadi dalam melakukan penelitian transnasional, penting untuk diingat bahwa variabel tertentu memiliki arti dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Selanjutnya lanjut ke chapter 12 dengan judul pengukuran, penskalaan, reliabilitas, dan validitas. Tujuan pembelajaran dari chapter 12 ini terdiri dari 6 sub. Yang pertama, menjelaskan karakteristik dan kekuatan dari 4 jenis skala yang terdiri dari skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lalu yang kedua, menjelaskan dan mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan berbagai bentuk skala penilaian. Yang ketiga, menjelaskan dan mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan berbagai bentuk skala peringkat. Yang keempat, mendiskusikan skala dimensi internasional. Yang kelima, menjelaskan validitas dan reliabilitas dan bagaimana mereka dibentuk dan menilai reliabilitas dan validitas suatu skala. Dan yang keenam adalah menjelaskan perbedaan antara tangga nada reflektif dan formatif. Jadi skala itu ada 4 jenis, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, sebelumnya, pengertian dari pengukuran itu adalah mengumpulkan data dalam bentuk angka. Nah, skala ini alat atau mekanisme yang digunakan suatu individu untuk membedakan satu sama lain pada variabel yang menarik untuk diteliti. Penskalaan melibatkan pembuatan kontinum tempat objek kita berada. Salah satu dari banyak pilihan yang digunakan pada buku ini untuk mengklasifikasikan konsumen adalah skala Likert. Skala Likert itu adalah skala yang dirancang untuk menguji seberapa kuat responden setuju dengan pernyataan seperti saya menikmati minuman ringan. Nah, nanti dari ada skalanya 5 poin dengan yang jawaban yang satu berarti artinya sangat tidak setuju. Yang kedua tidak setuju. Yang ketiga tidak setuju, tidak setuju. Yang keempat setuju. Dan yang kelima sangat setuju. Nah, yang pertama adalah penjelasan tentang skala nominal. Skala nominal ini skala yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek ke dalam kategori atau kelompok tertentu. Misalnya, sehubungan dengan variabel jenis kelamin. Nah, responden ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, laki-laki dan perempuan. Kelompok keduanya ini dapat diberi nomor dengan kode 1 dan 2. Angka-angka ini berfungsi sebagai label kategori sederhana dan tanpa nilai intrinsik. Skala nominal mengkategorikan individu atau objek ke dalam kelompok yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Informasi yang dapat dihasilkan dari penskalaan nominal adalah perhitungan persentase atau frekuensi laki-laki dan perempuan dalam sampel responden. Contohnya, jika kita mewawancarai 200 orang dan memberikan kode nomor 1 untuk semua responden laki-laki dan nomor 2 untuk semua responden perempuan. Maka analisis data komputer pada akhir survei dapat menunjukkan bahwa 98 responden adalah laki-laki dan 102 adalah perempuan. Distribusi frekuensi ini memberitahu kita bahwa 49% responden survei adalah pria dan 51% respondennya itu adalah wanita. Nah, selain informasi marginal ini, penskalaan seperti itu tidak memberitahu kita apa-apa lagi tentang kedua kelompok tersebut. Jadi, skala nominal memberikan beberapa informasi dasar, kategoris, dan masih kasar. Selain skala normatif, itu ada skala ordinal, nominal. Yang ini skala ordinal. Skala ordinal ini mengurutkan peringkat kategori dalam beberapa cara. Variabel apapun yang kategorinya akan diurutkan menurut preferensi tertentu. Preferensi akan diberi peringkat, misalnya dari yang terbaik hingga yang terburuk, dari pertama hingga yang terakhir, dan nantinya diberi nomor 1, 2, dan seterusnya.
Skala ordinal membantu peneliti untuk menentukan responden yang menganggap interaksi dengan orang lain sebagai yang saling penting. Mereka yang menganggap menggunakan sejumlah keterampilan yang berbeda sebagai yang paling penting, dan seterusnya. Pengetahuan semacam itu dapat membantu dan merancang pekerjaan yang dianggap paling diperkaya oleh sebagian besar konsumen. Contohnya dari skala ordinal itu, eh, ini ada data-data. Nah, itu tuh disuruh peringkatin mana karakteristik dari job yang menurut si responden itu paling penting buat dia. Nanti disuruh kasih penomoran mana yang jadi ranking 1, ranking 2, dan pokoknya sampai ranking 5 gitu. Lalu selanjutnya adalah skala interval. Skala interval ini atau skala interval yang sama, jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Skala interval memungkinkan kita untuk membandingkan perbedaan antar objek. Ukuran dispersinya adalah range, standar deviasi, dan varians. Contohnya itu termometer klinis, karena dia punya skala interval gitu. Contohnya di termometer dari suhu 98 sampai 98,6 sampai 99,6 itu derajatnya derajat itu tuh termasuk suhu tubuh normal. Nah, eh, tapi kalau misalnya range-nya itu dari 104 sampai 105 derajat, berarti itu udah nggak normal. Makanya harus khawatir kalau udah melewati batas dari interval 98,6 sampai 99,6. Selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antara titik pada skala, tetapi juga mengukur proporsi perbedaan tersebut. Neraca penimbangan adalah contoh yang baik dari skala rasio. Ini merupakan asal nol absolut dan tidak sewenang-wenang yang dikalibrasi di atasnya, yang memungkinkan kita untuk menghitung rasio bobot dua individu. Contohnya adalah seseorang dengan berat 250 pon 2 kali lebih berat dari orang yang beratnya 125 pon. Dengan mengalihkan atau membagi kedua angka ini, maka akan ada hasil rasionya itu 2:1. Ukuran tendensi sentral dari skala rasio dapat berupa aritmetika atau rata-rata geometris, dan ukuran dispersi dapat berupa standar deviasi ataupun varians atau koefisiensi variasi. Beberapa contoh skala rasio adalah berkaitan dengan usia aktual, pendapatan, dan jumlah organisasi tempat individu bekerja. Nah, ini selanjutnya adalah pembahasan tentang kapan sih dan bagaimana keempat skala ini harus digunakan. Yang pertama adalah penggunaan skala nominal. Kapan skala nominal itu bisa digunakan? Nah, jadi skala nominal selalu digunakan untuk mendapatkan data pribadi seperti jenis kelamin atau departemen tempat seseorang bekerja, di mana pengelompokan individu atau objek berguna. Nah, seperti data-data yang diambil itu kan yang pertama itu ada gendernya, cewek atau cowok, lalu ada departemennya, dia dari departemen produksi, penjualan, accounting, keuangan, atau dari R&D, dan lainnya. Lalu, untuk penggunaan skala ordinal itu digunakan untuk menentukan peringkat di ranking gitu, preferensi atau penggunaan berbagai merek suatu produk oleh individu, dan untuk mengurutkan individu, objek, atau peristiwa. Seperti contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, beri peringkat komputer pribadi berdasarkan penggunaan di kantor. Dengan memberikan nomor 1 untuk sistem yang paling sering digunakan, nomor 2 untuk sistem yang paling sering digunakan berikutnya, dan seterusnya. Jika sistem tertentu tidak digunakan sama sekali di kantor, Anda beri angka 0 di sebelahnya.
Jadi nanti itu di yang ada garis-garisnya itu dikasih nomor 1, 2, 3 berdasarkan peringkat mana yang paling sering digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Selanjutnya yaitu yang kedua, beri peringkat kota-kota yang tercantum di bawah ini dalam urutan yang dianggap cocok untuk pembukaan pabrik baru. Kota yang dianggap paling cocok harus diberi peringkat 1, berikutnya 2, dan seterusnya. Berikut adalah kota-kota yang akan diberikan peringkat. Next. Selanjutnya dengan menggunakan skala interval. Skala interval digunakan ketika tanggapan terhadap berbagai item yang mengukur variabel dapat disadap pada skala 5 poin, atau 7 poin, atau jumlah poin lainnya, yang kemudian dapat dijumlahkan di seluruh item. Lihat pada skala Likert berikut. Dengan menggunakan skala berikut, untuk tunjukkan tanggapan pada setiap item berikutnya dengan melingkari nomor yang paling menggambarkan perasaan. Berikutnya adalah contoh dari pertanyaannya. Yang pertama itu, pekerjaan saya memberi saya kesempatan untuk menguji diri dan kemampuan saya. Yang kedua, menguasai pekerjaan ini sangat berarti bagi saya. Yang ketiga, melakukan pekerjaan ini dengan baik merupakan hadiah tersendiri. Yang keempat, mengingat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan itu, saya merasa sangat akrab dengan tugas dan tanggung jawab saya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka digunakan dari skala 1 sampai 5, 1 itu sangatlah setuju, 2 setuju, 3 setuju atau tidak setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Next. Selanjutnya dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio biasanya digunakan dalam riset bisnis ketika angka pasti pada faktor objektif atau berlawanan dengan subjektif diminta seperti dalam pertanyaan berikut. 1. Berapa banyak organisasi lain tempat Anda bekerja sebelum bergabung dengan sistem ini? 2. Sebutkan jumlah anak yang Anda miliki di setiap kategori berikut. Di bawah usia 3 tahun, antara 3 dan 6 tahun, lebih dari 6 tahun tapi di bawah 12 tahun, dan 12 tahun ke atas. 3. Berapa banyak gerai retail yang Anda operasikan? Tanggapan atas pertanyaan tersebut dapat berkisar dari 0 hingga angka yang masuk akal. Next. Mereview dari macam-macam skala. 4 skala yang dapat diterapkan dalam pengukuran variabel adalah skala nominal, yaitu menyoroti perbedaan dengan mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam kelompok dan memberikan informasi paling sedikit tentang variabel tersebut. Yang kedua, skala ordinal, yaitu menyediakan beberapa informasi tambahan dengan menggunakan kategori skala nominal. Yang ketiga, skala interval, skala yang merupakan tidak hanya memberi peringkat, tetapi juga memberi kita informasi tentang besarnya perbedaan dalam variabel. Dan yang keempat, skala rasio. Skala rasio menunjukkan tidak hanya besarnya perbedaan, tetapi juga proporsinya. Ketika berpindah dari skala nominal ke skala rasio, kita memperoleh presisi yang semakin meningkat dalam mengukur data dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menggunakan uji statistik yang lebih kuat. Oleh karena itu, bila memungkinkan dan sesuai, skala yang lebih kuat daripada skala yang kurang kuat harus digunakan untuk mengukur variabel yang diminati. Next. Peringkat skala. Berikut ini adalah peringkat dari skala yang sering digunakan dalam riset bisnis. Antaranya adalah skala dikontomi, skala kategori, skala diferensial semantik, skala numerik, skala peringkat yang terperinci, skala Likert, skala peringkat jumlah tetap atau konsisten, skala stapel, skala peringkat grafis, dan skala konsensus. Next. Skala dikotomi.
Skala dikotomi digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak, seperti pada contoh berikut. Perhatikan bahwa skala nominal digunakan untuk memperoleh respons. Contohnya yaitu, apakah kamu memiliki mobil? Jawabannya itu antara ya atau tidak. Skala kategori. Skala kategori menggunakan banyak item untuk mendapatkan satu respons, seperti contoh berikut. Ini juga menggunakan skala nominal. Contoh pertanyaannya yaitu, di mana Anda tinggal di London? Jawabannya diantaranya bisa seperti, apakah di London Timur, London Selatan, London Barat, London Utara, atau di pinggiran. Skala diferensial semantik. Skala diferensial semantik digunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, objek, atau individu tertentu. Tanggapan dapat diplot untuk mendapatkan ide yang baik dari persepsi mereka. Skala diferensial semantik bersifat ordinal, namun sering diperlakukan sebagai skala interval. Contoh skala diferensial semantik berikut. Menjawabnya yaitu antara responsif atau tidak responsif, cantik atau jelek, berani atau pemalu. Next. Selanjutnya yaitu skala numerik. Skala numerik serupa dengan skala diferensial semantik, dengan perbedaan bahwa angka pada skala 5 poin atau 7 poin disediakan dengan kata sifat bipolar di kedua ujungnya. Contohnya yaitu, seberapa sering Anda dengan agen real estate baru Anda? Jawabannya ada dari sangat senang dan sangat tidak senang, diukur dari angka 1 sampai 7. Skala peringkat terinci. Skala 5 poin atau 7 poin disediakan untuk setiap item dan responden menyatakan nomor yang sesuai di samping setiap item atau melingkari nomor yang relevan terhadap setiap item, sesuai contoh yang mengikuti tanggapan terhadap item kemudian dijumlahkan. Skala peringkat terinci memberikan fleksibilitas untuk menggunakan sebanyak mungkin poin dalam skala yang dianggap perlu, dan juga memungkinkan untuk menggunakan jangkar yang berbeda. Misalnya sangat tidak penting hingga sangat penting, sangat rendah hingga sangat tinggi. Ketika titik netral diberikan, itu adalah skala peringkat yang seimbang, dan jika tidak, itu adalah skala peringkat yang tidak seimbang. Contohnya, tanggapi setiap item menggunakan skala di bawah ini dan tunjukkan nomor jawaban Anda pada baris setiap item. Dari 1, terdapat jawaban dari 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak mungkin, 2 tidak mungkin, tidak, 3 tidak mungkin atau mungkin, 4 mungkin, dan 5 sangat mungkin. Lalu ada bagaimana Anda menilai minat Anda dalam mengubah kebijakan organisasi ini. Jawabannya 1, sama sekali tidak tertarik, 2, agak tertarik, 3, cukup tertarik, dan 4, sangat tertarik. Ini adalah skala peringkat yang tidak seimbang yang tidak memiliki titik netral. Next. Skala Likert. Skala Likert dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 poin dengan jangka berikut. 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, setuju atau tidak setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dalam contoh berikut, skor pada item kedua harus dibalik sebelum menghitung skor yang dijumlahkan, karena skor yang tinggi pada item ini mencerminkan sikap yang kurang baik untuk bekerja, sedangkan skor yang tinggi pada item 1 dan 3 mencerminkan sikap yang baik untuk bekerja. Hal ini akan menyebabkan skor total yang tinggi bagi responden yang memiliki sikap baik terhadap pekerjaan dan skor total yang rendah bagi responden yang memiliki sikap tidak baik terhadap pekerjaan. Contohnya, dengan menggunakan skala Likert sebelumnya, nyatakan sejauh mana Anda setuju dengan pertanyaan sebagai berikut. 1, pekerjaan saya sangat menarik. 2, saya tidak asyik dengan pekerjaan saya sepanjang hari. 3, hidup tanpa pekerjaan saya akan sangat membosankan. Dijawab dengan dari skala 1 sampai dengan 5. Next.
skala penjumlahan tetap atau konstan. Responden di sini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin di berbagai item seperti contoh di berikut ini. Ini lebih bersifat ke skala ordinal. Contohnya dalam memilih sabun toilet, tunjukkan pentingnya Anda melekat pada masing-masing dari 5 aspek berikut dengan membagikan poin untuk masing-masing totalnya hingga 100. Yang dinilai contohnya seperti wanginya, warnanya, bentuknya, ukurannya, tekstur busanya, semua ditotalkan sampai semua total poinnya itu 100. Selanjutnya ada skala stapel. Skala ini sekaligus mengukur baik arah maupun intensitas sikap terhadap item yang diteliti. Karakteristik yang menarik untuk dipelajari ditempatkan di tengah dengan rentang skala numerik. Katakanlah dari +3 hingga -3 di kedua sisi item seperti yang diilustrasikan dalam contoh di samping, memberikan gambaran tentang seberapa dekat atau jauh respon individu terhadap stimulus. Karena ini tidak memiliki titik nol mutlak, maka ini adalah skala interval. Next. Selanjutnya ada skala peringkat grafis. Representasi grafis membantu responden untuk menunjukkan pada skala ini jawaban mereka atas pertanyaan tertentu dengan memberi tanda pada titik yang sesuai pada garis. Seperti pada contoh di samping, ini adalah skala ordinal. Meskipun contoh berikut ini membuatnya terlihat seperti skala interval. Skala ini mudah ditanggapi. Uraian singkat tentang poin-poin skala dimaksudkan sebagai panduan dalam menentukan peringkat daripada mewakili kategori-kategori yang berlainan. Skala wajah yang menggambarkan wajah mulai dari tersenyum hingga sedih juga merupakan skala penilaian grafis yang digunakan untuk memperoleh tanggapan mengenai perasaan orang sehubungan dengan beberapa aspek. Katakanlah bagaimana perasaan mereka tentang pekerjaan mereka. Jadi di sini contohnya dari skala 1 sampai 10, berapakah Anda akan menilai supervisor Anda? 10 itu excellent, 5 itu memadai, dan 1 itu sangatlah buruk. Next. Skala konsensus. Skala juga dapat dikembangkan dengan konsensus, di mana panel juri memilih item tertentu yang dalam pandangannya mengukur konsep yang relevan. Item dipilih terutama berdasarkan relevansi atau relevansinya dengan konsep. Skala konsensus seperti itu dikembangkan setelah item yang dipilih telah diperiksa dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Salah satu skala konsensus tersebut adalah Thurston Equal-Appearing Interval Scale, di mana sebuah konsep diukur dengan proses kompleks yang diikuti oleh panel juri. Menggunakan sepupu kartu yang berisi beberapa deskripsi konsep, Dewan Juri memberikan masukan untuk menunjukkan seberapa dekat atau tidak pernyataan dengan konsep yang diteliti. Skala tersebut kemudian dikembangkan berdasarkan konsensus yang dicapai. Terakhir itu ada skala lainnya. Ada juga beberapa metode penskalaan lanjutan, seperti penskalaan multidimensi, di mana objek, orang, atau keduanya diskalakan secara visual dan dianalisis gabungannya. Ini memberikan gambaran visual tentang hubungan dalam ruang di mana dimensi-dimensi sebuah konstruksi. Perlu dicatat bahwa skala Likert atau beberapa bentuk skala numerik adalah paling sering yang digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku dalam penelitian bisnis. Next. Ranking scales, skala peringkat digunakan untuk mengetuk preferensi antara dua atau lebih objek atau item yang bersifat ordinal. Namun, pemeringkatan tersebut mungkin tidak memberikan petunjuk pasti untuk beberapa jawaban yang dicari. Misalnya, katakanlah ada 4 lini produk dan manajer mencari informasi yang akan membantu memutuskan lini produk mana yang harus mendapat perhatian paling banyak. Mari kita asumsikan juga bahwa 35% responden memiliki produk pertama, 25% produk kedua, dan 20% memilih produk-produk 3 dan keempat sebagai produk yang penting bagi mereka.
Manajer kemudian tidak dapat menyimpulkan bahwa produk pertama adalah yang paling disukai, karena 65% responden tidak memilih produk tersebut. Metode alternatif yang digunakan adalah perbandingan berpasangan, pilihan paksa, dan skala perbandingan. Perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih di antara dua objek sekaligus. Ini akan membantu menilai preferensi. Jika misalnya dalam contoh sebelumnya, selama perbandingan berpasangan, responden secara konsisten menunjukkan preferensi untuk produk 1 daripada produk 2, 3, dan 4. Manajer dapat memahami dengan pasti lini produk mana yang menuntut perhatian sepenuhnya. Semakin besar jumlah objek atau rangsangan, semakin besar jumlah perbandingan berpasangan yang disajikan kepada responden, dan semakin besar pula kelelahan responden. Next. Pilihan yang dipaksakan. Pilihan yang dipaksakan memungkinkan responden untuk memeringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Hal ini lebih memudahkan responden, terutama jika jumlah pilihan yang diurutkan terjumlah batasnya. Contohnya seperti berilah peringkat majalah-majalah berikut yang Anda ingin berlangganan dalam urutan preferensi. Berikan satu pilihan yang paling disukai dan 5 yang paling tidak disukai. Jadi di antara majalah ini akan di-rating dari 1 sampai 5. 1 itu yang paling disukai dan 5 yang paling tidak disukai. Selanjutnya, skala komparatif. Skala komparatif memberikan tolak ukur atau titik referensi untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi yang saat ini sedang diteliti. Contohnya itu, dalam lingkungan keuangan yang bergejolak dibandingkan dengan saham, seberapa bijak atau manfaatnya berinvestasi dalam treasury bonds. Jawaban itu akan dilingkari dari 1 sampai 5. 1 itu lebih berguna, 3 itu hampir sama, dan 5 itu kurang bermanfaat. Singkatnya, data nominal cocok untuk skala dikotomis atau kategori. Data ordinal ke salah satu skala peringkat, perbandingan berpasangan, pilihan paksa, atau skala komparatif. Dan interval atau data seperti interval ke skala peringkat lainnya. Seperti yang terlihat dari berbagai contoh di atas, diferensial semantik dan skala numerik sebenarnya bukan skala interval, meskipun sering diperlakukan seperti itu dalam analisis data. Next. International Dimension of Scaling. Selain kepekaan terhadap definisi operasional konsep dalam budaya lain, masalah penskalaan juga perlu ditangani dalam penelitian lintas budaya. Budaya yang berbeda bereaksi terhadap masalah penskalaan. Misalnya, skala 5 poin atau 7 poin mungkin tidak membuat perbedaan di Amerika Serikat. Tetapi dalam tanggapan sucik di negara lain, misalnya ditemukan bahwa di beberapa negara, skala 7 poin lebih sensitif dari skala 4 poin dalam memunculkan tanggapan berisi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai negara berbeda dalam kecenderungan mereka dalam untuk menentukan skala penilaian yang ekstrim, misal 1 dan 5 atau 1 dan 7. Untuk merespons dengan cara yang diinginkan secara sosial. Temuan ini mengilustrasikan bahwa menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan di banyak negara merupakan pekerjaan yang sangat menantang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairunisa. Selanjutnya yaitu goodness of measure. Melihat bagaimana mendefinisikan variabel secara operasional dan menerapkan teknik pengskalaan yang berbeda, penting untuk memastikan bahwa instrumen yang kita kembangkan untuk mengukur konsep tertentu benar-benar mengukur variabel secara akurat, dan bahwa sebenarnya kita benar-benar mengukur konsep yang kita ingin ukur. Hal ini memastikan bahwa dalam mendefinisikan variabel perpetual dan sikap secara operasional, kami tidak mengabaikan beberapa dimensi dan elemen penting atau memasukkan beberapa yang tidak relevan. Skala yang dikembangkan seringkali tidak sempurna
dan kesalahan cenderung terjadi dalam pengukuran variabel sikap. Penggunaan instrumen yang lebih baik akan memastikan hasil yang lebih akurat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas ilmiah penelitian. Oleh karena itu, dalam beberapa hal kita perlu menilai kebaikan dari tingkatan yang dikembangkan. Artinya, kita perlu cukup yakin bahwa instrumen yang kita gunakan dalam penelitian benar-benar mengukur variabel yang seharusnya dan mengukurnya secara akurat. Di sini kita akan pastikan bagaimana kita dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang dikembangkan sudah cukup baik. Bagi yang pertama yaitu analisis item dari tanggapan terhadap pertanyaan penyadapan variabel yang dilakukan dan kemudian reliabilitas dan validitas pengukuran ditetapkan seperti berikut. Next. Selanjutnya ada item analysis. Item analysis ini digunakan atau dilakukan untuk melihat apakah item-item dalam instrumen itu termasuk ada atau tidak. Setiap item yang diperiksa kemampuannya untuk membedakan antara subjek yang skor totalnya tinggi dan subjek yang skor totalnya rendah. Dalam analisis item tersebut, rata-rata antara kelompok skor tinggi dan kelompok skor rendah diuji untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan melalui nilai T. Item dengan nilai T tinggi atau tes yang mampu mengidentifikasi item yang sangat diskriminatif dalam instrumen, kemudian dimasukkan ke dalam instrumen. Setelah itu, tes reliabilitas instrumen dilakukan dan validitas ukuran akan ditetapkan. Yang singkatnya adalah reliabilitas, yaitu uji seberapa konsisten suatu alat ukur untuk mengukur konsep apapun yang diukurnya. Validitas adalah uji seberapa baik instrumen yang akan dikembangkan untuk mengukur konsep tertentu yang hendak akan diukur. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan apakah kita mengukur konsep yang tepat atau reliabilitas dengan stabilitas dan konsistensi pengukuran. Validitas dan reliabilitas ukuran membuktikan ketelitian ilmiah yang telah masuk ke dalam studi penelitian. Lalu ada validity. Pada bab 10 sebelumnya, kita telah mempelajari tentang validitas internal dan validitas eksternal dalam konsep desain eksperimental, yang artinya kita akan memperhatikan masalah keaslian hubungan sebab akibat pada validitas internal dan generalisasi mereka ke lingkungan eksternal atau validitas eksternal. Pada saat ini, kita akan mengkaji validitas dari alat ukur itu sendiri, yang artinya ketika kita mengajukan serangkaian pertanyaan dengan harapan kita mengetahui konsepnya, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita memang mengukur konsep yang kita ingin ukur dan bukan sesuatu hal yang salah gitu atau sesuatu hal yang lain. Hal ini dapat ditentukan dengan menerapkan uji validitas tertentu. Beberapa jenis uji validitas digunakan untuk menguji kebaikan ukuran dan penulis menggunakan istilah yang berbeda untuk menunjukkannya. Demi kejelasan tersebut, pada validity ini dikelompokkan untuk di bawah uji validitas di bawah 3 judul besar, yaitu validitas isi, validitas terkait, kriteria, dan validitas konstruktur. Next. Nah, ini selanjutnya ada tes dari goodness of measure dari forms of reliability dan validity. Pada goodness of data, yaitu ada reliability dan validity, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di dalam reliability ada stability dan konsistensi. Untuk stability yaitu retest reliability dan parallel form reliability. Untuk konsistensi itu ada inter-item konsistensi reliability dan split half reliability. Di bawah reliability itu ada validity. Are we measuring the right thing? Apa kita mencari atau mengukur hal yang benar? Di bawahnya itu ada 3 kelompok, ada logical validity,
atau validity yang logis, lalu ada criterion relate validity, ada congruation validity. Next. Pada konten validity, yaitu analisis item dilakukan untuk melihat apakah item-item dalam instrumen itu termasuk ada atau tidak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap item akan diperiksa kemampuannya untuk membedakan antara subjek yang skor totalnya tinggi dan subjek yang skor totalnya rendah. Singkatnya, reliabilitas adalah uji dari seberapa konsisten suatu alat ukur untuk mengukur konsep apapun yang akan mengukurnya. Lalu ada criterion relate validity. Di sini ada dua, ada criterion relate validity, yaitu ditetapkan ketika ukuran dalam membedakan individu pada kinerja yang diharapkan untuk diprediksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan validitas konkuren atau validitas prediktif seperti yang sudah dijelaskan. Lalu untuk concurrent validity didirikan atau ditetapkan ketika skala mendiskriminasi individu yang diketahui berbeda, yaitu skor harus berbeda pada instrumen. Next. Lalu ada construct validity. Di construct validity itu bersaksi seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran yang cocok dengan teori yang dimana tes tersebut dirancang, yang dinilai melalui validitas konvergen dan diskriminasi. Lalu ada convergent validity yang ditetapkan ketika skor yang diperoleh dengan dua dimensi yang berbeda yang akan mengukur konsep yang sama dengan sangat berkolerasi. Yang ketiga itu ada discriminant validity, didirikan atau ditetapkan ketika teori antara dua variabel diprediksi dan tidak berkorelasi, dan skor yang diperoleh dengan mengukurnya secara empiris ditemukan tidak saling berkolerasi. Validitas dengan demikian dapat ditemukan dengan cara yang berbeda. Pengukuran yang dipublikasikan untuk berbagai konsep biasanya melaporkan jenis validitas yang telah ditetapkan untuk instrumen tersebut, sehingga pengguna atau pembaca dapat menilai kebaikan dari pengukuran tersebut. Selanjutnya ada beberapa cara di mana bentuk validitas dapat ditetapkan, yaitu yang pertama ada analisis korelasional, seperti dalam kasus penetapan validitas konkuren dan prediktif atau validitas konvergen dan diskriminan. Yang kedua ada analisis faktor, yaitu teknik multivariat yang menegaskan di mana dimensi konsep yang telah didefinisikan secara operasional serta menunjukkan item mana yang paling sesuai untuk setiap dimensi untuk membangun validitas konstruk. Yang ketiga itu matriks korelasi multisifat dan multimetode berasal dari pengukuran konsep dengan berbagai bentuk dan metode yang berbeda. Selain itu, untuk menetapkan kekokohan dalam pengukuran. Next. Selanjutnya ada type of validity. Di sini ada content validity. Penjelasannya yaitu does the measure equally measure the concept. Lalu ada face validity. Do expert validate that the instrument measures that is what is named suggests it measures. Lalu ada criterion relate validity, concurrent validity, predictive validity, construct validity, convergent validity, dan discriminant validity. Pada kerangka tersebut, kita perlu menggunakan langkah-langkah yang tervalidasi atau andal untuk memastikan bahwa penelitian yang kita akan lakukan bersifat ilmiah.
Langkah-langkah yang telah dikembangkan untuk banyak konsep penting dalam penelitian bisnis dan sifat psikometriknya, yaitu reliabilitas dan validitas yang ditetapkan oleh pengembangan. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan instrumen yang sudah dianggap baik daripada harus mengembangkan ukuran mereka sendiri dengan susah payah. Namun, ketika menggunakan langkah-langkah tersebut, peneliti harus mengutip sumbernya, yaitu si penulis atau referensi dari yang akan dikutip, sehingga pembaca dapat mencari informasi lebih lanjut jika diperlukan. Hal ini bukan hal yang aneh untuk dikembangkan atau lebih diukur baiknya untuk konsep yang sama. Misalnya ada dua instrumen yang berbeda untuk mengukur konsep kepuasan kerja, namun salah satu skala yang paling sering digunakan untuk tujuan tersebut adalah Job Descriptive Index atau GDI yang dikembangkan oleh Smith, Kendall, and Helen pada 1969. Ketika ada lebih baik dari skala untuk variabel apapun, lebih baik menggunakan ukuran yang memiliki reliabilitas dan validitas yang lebih baik dan juga lebih sering digunakan. Contoh dari beberapa langkah yang digunakan untuk memanfaatkan beberapa konsep sering diteliti di bidang manajemen dan pemasaran. Pada akhirnya, penting untuk dicatat bahwa validitas adalah syarat yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menguji kebaikan suatu ukuran. Suatu ukuran tidak hanya harus valid, tetapi juga harus dapat diandalkan. Suatu ukuran dapat diandalkan jika memberikan hasil yang konsisten. Next. Selanjutnya ada reliability. Keandalan suatu ukuran menunjukkan sejauh mana ukuran itu tanpa bias atau beban kesalahan, dan karenanya memastikan pengukuran yang konsisten pada lintas waktu dan lintas berbagai item dalam instrumen. Dengan kata lain, reliabilitas atau suatu ukuran merupakan indikasi kestabilan dan konsistensi instrumen yang mengukur konsep dan membantu menilai kebaikan suatu ukuran. Selanjutnya ada stability of measures, yaitu kemampuan suatu ukuran untuk tetap sama dari waktu ke waktu, terlepas dari kondisi pengujian yang tidak terkendali atau keadaan responden itu sendiri, yang menunjukkan stabilitasnya dan kerentanan yang rendah terhadap perubahan situasi, yang membuktikan bahwa kebaikan dari konsep tersebut diukur secara stabil kapanpun itu dilakukan. Dan dua tes pada stabilitas adalah reliabilitas tes-tes ulang dan reliabilitas bentuk paralel. Next. Selanjutnya ada tes-retest reliability, yaitu koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua, yang disebut reliabilitas atau tes-retest reliability, yang artinya ketika kuesioner yang berisi beberapa item yang seharusnya mengukur suatu konsep diberikan kepada kelompok responden, kadang-kadang beberapa responden tersebut memiliki korelasi atau jawaban yang sama dari waktu ke waktu, tapi pada waktu yang berbeda. Semakin tinggi, semakin baik reliabilitas dari tes-retest reliability. Dan akibatnya stabilitas pengukuran pada sepanjang waktu akan sama atau semakin baik. Lalu ada parallel form reliability, atau ketika tanggapan pada dua set tindakan yang sebanding dengan mengutuk konstruktur yang sama pada saat yang berkorelasi. Kami memiliki keandalan untuk bentuk paralel. Kedua bentuk tersebut memiliki item yang mirip dengan format pada jawaban yang sama. Yang berubah hanyalah susunan kata dan atau susunan urutan pertanyaan. Apakah yang kami coba bangun di sini yaitu adalah reliabilitas kesalahan yang dihasilkan dari kata-kata atau pengurutan pertanyaan. Jika dua bentuk yang sebanding tersebut sangat berkolerasi,
penelitian mungkin cukup yakin bahwa ukuran tersebut dapat diandalkan dengan varians kesalahan minimal yang disebabkan oleh kata-kata, pengurutan, atau faktor lainnya. Next. Selanjutnya ada internal consistency of measures. Konsistensi internal dari langkah-langkah menunjukkan homogenitas item dalam ukuran yang menyentuh konstruk. Dengan kata lain, item-item tersebut harus digantung bersama sebagai satu set dan mampu secara independen mengukur konsep yang sama sehingga responden memberikan makna keseluruhan yang sama pada setiap item. Hal ini dapat dilihat dengan memeriksa apakah item atau subset item dalam alat ukur berkorelasi tinggi. Konsistensi dapat diperiksa melalui uji reliabilitas konsistensi inter-item, atau uji reliabilitas split half. Selanjutnya, pada internal consistency of measurement, terdapat dua, yaitu inter-item consistency reliability, yaitu reliabilitas konsisten yang merupakan pengujian konsisten pada jawaban responden terhadap semua item dalam suatu ukuran. Yang kedua yaitu split half, mencerminkan korelasi antara dua bagian instrumen. Estimasi akan bervariasi tergantung pada bagaimana item dalam pengukuran dibagi menjadi dua. Next. Selanjutnya ada reflective versus formative measurement scales. Pada saat ini penting untuk kembali ke anggapan bahwa item-item pengukuran multi-item harus digantungkan bersama sebagai satu set dan mampu mengukur konsep yang sama secara mandiri. Sebagian besar tentu akan mempedulikan lebih masa sakit dan karir pada masa depan sebagai penelitian. Faktanya bahwa item yang mengukur suatu konsep tidak harus selalu saling terkait. Hal ini berlaku untuk skala reflektif, tetapi tidak untuk skala formatif. Apa itu skala reflektif? Dalam skala reflektif, item semuanya diharapkan saling berkorelasi, berbeda dengan item yang digunakan dalam skala formatif. Setiap item dalam skala reflektif diasumsikan memiliki dasar yang sama atau konstruk minat yang mendasarinya. Oleh karena itu, peningkatan nilai konstruk akan diterjemahkan menjadi peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruk. Apa yang dimaksud dengan skala formatif dan mengapa item-item dalam skala formatif tidak harus disatukan? Skala formatif digunakan ketika sebuah konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelas dari indikatornya, yang disampaikan oleh Fornell pada 1987 dan Buchstein pada 1982. Pengukuran digabungkan yang dimaksud untuk mengevaluasi kepuasan kerja. Ukuran ini mencakup 5 dimensi pada jenis pekerjaan, peluang promosi, kepuasan dengan pengawasan, rekan kerja, dan gaji. Kelima dimensi tersebut dipandang sebagai 5 karakter penentuan kepuasan dalam kerja. Next. Selanjutnya ada ringkasan pada chapter ke-12, yaitu pada tujuan pelajaran yang pertama dengan mendeskripsikan ciri-ciri dan kekuatan 4 jenis skala nominal. 4 jenis skala yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Hal ini untuk dapat menetapkan angka ke atribut objek, kita tentu membutuhkan skala. Skala adalah alat atau mekanisme yang digunakan individu untuk membedakan bagaimana mereka membedakan satu sama lain pada variabel yang menarik untuk menentukan penelitian. Skala melibatkan pembuatan kontimen tempat objek yang berada, dan 4 jenis skala mendasar yaitu pada nominal, ordinal, interval, dan rasio.
Tingkat kecanggihan yang menyempurnakan skala meningkatkan skala progresif pada saat kita berpindah dari skala nominal ke skala rasio. Yang kedua yaitu pada tujuan pembelajaran kedua tentang menjelaskan dan mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan berbagai bentuk dari skala. Yang ketiga yaitu untuk tujuan pembelajaran ketiga mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana dan kapan penggunaan skala itu harus dilaksanakan. Next. Pada learning objective keempat atau tujuan pembelajaran keempat yaitu mendiskusikan skala dimensi internasional. Lalu tujuan pembelajaran 5 menggambarkan validitas dan reliabilitas dan bagaimana mereka ditetapkan dan menilai reliabilitas dan validitas suatu skala. Dan yang terakhir pada tujuan pembelajaran ke-6 yaitu menjelaskan perbedaan dari reflective dan normative scales. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.